sebagai pemusik saya bukanlah pemusik yang melarang-larang karya saya dinyanyikan orang lain. Saya justru semakin senang, semakin banyak orang nyanyiin karya saya makin senang, makin merasa terhormat, makin bersyukur bahwa karya saya bisa diinterpretasikan oleh banyak penyanyi lain, oleh banyak pemusik lain. Oke aja. Memang salah satu personal di industri yang begitu care, begitu sayang dengan musisi legend di Indonesia. Banyak sekali musisi legend yang kurang mendapat perhatian. Di Indonesia yang legend seperti Mas Waris itu, ada Mas Waris, Mas Guru Soekarno, Mas Chrisye, Mas Yoki. Nah, kali ini kita ke Mas Waris. Kebetulan saya punya sahabat, sebenarnya kita udah lama kenalan sama Mas Ari Kuncoro pada saat kita ada session di itu ya di Icon Studio Live itu kok punya pemikiran yang sama gitu kan. Oh ya udahlah kita angkat yang Mas Waris ini gitu. Meskipun pastinya Mas Waris juga ngomel, kok lagunya ini aja sih, enggak juga kok, ada Cakrawala Senja, ada Hasrat Cinta, ada Semusim yang enggak seperti biasanya. Biasa kan harus ada Sakura, Barcelona dan sebagainya. Kalau dari saya itu teman-teman, mungkin dari Mas Ari bisa nambahin, monggo Mas. Habis ini Mas Waris. Intinya saya dan Mas Dino kita adalah semuanya penggemar Mas Waris RM, dan saya pengennya ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan, terutama karya-karya Mas Waris untuk bangsa ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tahun 2023 tangan sampai 2024 ini memang saya merayakan 45 tahun dedikasi musikal Waris RM. Saya sebutkan dedikasi musikal. Dedikasi musikal itu bukan hanya berkarya gitu ya, tapi aku juga mengajar, aku juga menulis buku, aku juga berbagai macam hal lah, ya, berbagai macam hal yang terkait musik pokoknya aku kerjain. Makanya dedikasi musikal. Ini, album ini menjadi bagian dari itu. Makanya namanya dalam rangka 45 tahun berkarya. Sepanjang tahun 2023-2024 itu memang berbagai macam aktivitas, pentas, diskusi musik, pengkajian atas karya-karya dilakukan oleh berbagai macam komunitas, berbagai macam festival, berbagai macam presentasi lah gitu. Contohnya ke Synchronize Festival tahun lalu 2023 yang menghadirkan dekade pertama Waris RM. Kemarin Synchronize Festival juga menghadirkan Badai Pasti Berlalu yang merupakan rekaman saya pertama kali masuk musik Indonesia sebagai drummer dari album Badai Pasti Berlalu, dan salah satu saksi hidup yang masih hidup ya di antara Eros Jarod, Berdian Utauruk, Kinan Sution dan saya. Jadi itu semua menjadi bagian dari 45 tahun dedikasi musikal Waris RM. Ini album ini, single-single, kumpulan single ini yang dirilis oleh Ariseno Legacy ini merupakan satu bagian dari itu gitu. Sehingga saya terus terang mendukung support itu. Berbagai macam sebetulnya hal yang dilakukan di sepanjang perayaan itu. Dibuka waktu itu dengan tahun lalu juga saya mengadakan konser tunggal 45 tahun dedikasi musikal Waris RM sebagai pembuka di Balai Sarbini, di mana saat itu saya tampil tanpa MC, tanpa apa-apa, cuma didukung presentasi video dan saya sendiri bercerita gitu. Jadi sifatnya storytelling. Itu juga presentasi yang dikemas khusus. Kenapa demikian ya? Karena dalam merayakan itu gitu. Harus ada, kalau siapa lagi yang bisa menceritakan perjalanan hidup, perjalanan musik saya
perjalanan hidup saya, bagaimana ininya lah, bagaimana apa namanya, In detail ya. in detail gitu. Nanti juga tahun ini juga alhamdulillah sedang dirintis produksi, udah sampai di skenario sih, sampai di skrip, rintis produksi Mahaka, Ponder Lab dan Netflix untuk menghadirkan film Faris RM dan serial ya, episode di Netflix ya, 30 episode, 3 season, 10 episode. Jadi itu semua menjadi bagian dari perayaan itu, dan saya bersyukur karena itu semua datang bukan dari saya gitu, tapi dari teman-teman yang menghargai, yang mengapresiasi perjuangan saya, kiprah sepak terjang saya dengan berbagai kendala, dengan berbagai perjalanan hidup baik dan buruk yang tidak pernah saya tutupi, tapi saya sadar itu merupakan bagian hidup sejarah yang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkari gitu. Maka ketika bikin film pun juga saya bilang sama penulis skenario dan produser, saya bilang saya nggak mau yang baik-baiknya aja gitu. Saya mau diceritakan apa adanya, karena sejarah hidup manusia itu nggak bisa disembunyikan gitu. Jadi saya nggak mau bikin tulisan sejarah atau buku atau apapun tapi tidak menceritakan sebenar-benarnya gitu. Seperti di buku saya juga saya ceritakan gitu. Saya pernah di penjara di Cipinang Kena tapi saya ceritain aja. Buat saya nggak jadi masalah karena buat saya itu anugerah tetap. Nggak ada musibah dalam hidup. Dan hidup ini selalu anugerah karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Keren. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan album baru, Naked Romance gitu. Tapi saya tahan dulu karena perayaan ini gitu. Terlalu banyak gitu loh. Terlalu banyak. Bahkan saya sama Mas Ari juga ada 2 produksi. Kami harus memilih-milih gitu, 3 dengan yang sama Mas Seno ini. Jadi saya bilang Mas Ari, oke, kita ngalah ke belakang. Naked Romance pun diproduksi oleh saya dan Mas Ari. Jadi kita ngalah dulu lah. Nggak apa-apa. Saya yakin musik saya nggak akan didahulukan gitu oleh musik lain gitu. Saya yakin ide saya nggak ketebak, yakin. Jadi saya mau ulur 2 tahun juga nggak apa-apa. Puas saya tentu aja ya mendengarkan orang lain berinterpretasi dengan karya yang kita buat, itu pasti menyenangkan gitu. Karena kita akan menemukan hal-hal yang tidak terpikir oleh kita gitu. Saya selalu suka gitu, dan sebagai pemusik saya bukanlah pemusik yang melarang-larang karya saya dinyanyikan orang lain. Saya justru semakin senang, semakin banyak orang nyanyiin karya saya makin senang, makin merasa terhormat, makin bersyukur bahwa karya saya bisa diinterpretasikan oleh banyak penyanyi lain, oleh banyak pemusik lain. Oke aja. Mas? Untuk pemilihan musisinya itu bagaimana? Untuk pemilihan musisi? Yes. Di sini? Ini? 2 ini produser? Iya. Kita memang harus realistis gitu ya. Dan beruntungnya Mas Faris album ini dari yang senior kayak Arsya dan Rika, Elemen, tapi juga ada yang baru 14 tahun, Farel Parayoga. Jadi kita berharap musiknya Mas Faris, lagu-lagunya itu ke anak-anak muda, Gen Z juga dapet. Kevin sama Shakira kan masuk ke Gen Z ya, ke milenial juga dapet gitu. Itu mengenai penampilnya, mengenai arrangernya itu ya karena kita udah lama memproduksi album, memproduksi lagu, karya, ya kita dengan cepat gitu. Oh ini harusnya sama ini sama ini. Itu Mas. Akan rilis single di tahun depan. Kita akan bikin satu event khusus nanti yang belum bisa diomongin gitu, nanti rencananya di Monas gitu, rencananya.